Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menikmati sinar matahari yang hangat, yang sangat menyegarkan. Alhamdulillah pagi ini perjalanan bersepeda saya tadi sempat menempuh jarak sekitar 3 kilo dan harus berhenti karena ban sepedanya kempes. Sekilas ini akan membuat kita sedikit kesal karena ketika kita sedang senang bersepeda tiba-tiba ban sepedanya kempes. Tapi kalau kita melihatnya dengan mata kesadaran, ternyata kempesnya ban sepeda kita merupakan salah satu cara Allah untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dengan wasilah kempesnya ban sepeda saya tadi, ternyata Allah mengirim saya untuk memberikan rizki kepada tukang tambal ban, seorang bapak-bapak di pinggir jalan dengan seorang istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil, mengais rizki untuk menafkahi dengan wasilah kebocoran ban, salah satunya dari sepeda saya tadi. Subhanallah, ternyata tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kejadian yang begitu saja. Benar bahwa tidak ada kejadian yang tidak ada hikmahnya. Salah satunya itu tadi, bahwa Allah memberikan wasilah rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan cara yang mungkin kadang-kadang tidak mengenakan menurut kita, tapi tidak menurut Allah. Semuanya baik, semuanya pasti ada hikmahnya, dan semoga dengan wasilah kempesnya ban saya tadi, bapak tadi dapat memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang masih kecil tadi. Dan tadi saya juga melihat beberapa orang yang menambah angin, baik itu motor maupun sepedanya. Subhanallah, ternyata rezeki memang tidak pernah tertukar, rezeki memang tidak pernah bisa kita buru-buru, tapi juga tidak mungkin tertunda hanya karena satu hal. Ketika Allah menghendaki rezeki itu datang kepada seseorang, maka dengan cara apapun pasti rezeki itu datang. Hal kedua yang saya dapatkan pagi ini adalah ketika kami sesama pesepeda berpapasan, ada sebuah salam yang entah siapa yang memulainya, tapi kami selalu bertegur sapa dengan cara membunyikan bel, dan ini membuat sebuah jalinan chemistry antara para pesepeda ini menjadi sangat akrab meskipun kami tidak saling kenal. Semoga ini menjadi awal yang baik, semoga ini menjadi pertanda bahwa di antara kita, di antara sesama kita, rasa kekeluargaan, rasa empati, rasa solidaritas dan lainnya itu ternyata masih terpupuk dan terjaga. Semoga ini tetap bisa terus terjaga sehingga menjadi modal dasar kita sebagai sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa. Karena tanpa itu, tanpa solidaritas sosial, tanpa empati, tanpa kepekaan, maka apapun yang akan dilakukan akan sangat sulit. Karena itulah sekali lagi bahwa solidaritas adalah modal dasar yang dimiliki bangsa ini. Selanjutnya, hal ketiga yang saya dapatkan adalah ketika saya berpapasan, ketika saya menuruni jalanan yang landai, dari arah sebaliknya para pesepeda lain justru sedang bersusah payah untuk mengais sepedanya karena jalanan mendaki. Sepertinya biasa saja, tapi ternyata di situ ada sebuah pelajaran. Pelajarannya yang pertama adalah kita tidak boleh lengah, tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri hanya karena kita sedang menuruni jalanan yang landai. Sebaliknya, kita juga tidak boleh mencibir, tidak boleh memicingkan mata, tidak boleh kemudian
menganggap orang yang sedang mengayuh sepedanya untuk mendaki itu tidak lebih baik dari kita. Sama saja sebenarnya. Saya menuruni jalanan landai setelah mendaki, sementara dari arah sebaliknya para sepeda lain justru sedang mendaki untuk kemudian akan menemukan jalanan landai. Itulah salah satu makna bersama kesulitan ada kemudahan. Di balik tanjakan pasti ada jalanan yang menurun. Setinggi apapun tanjakan itu, pasti akan ada turunan. Pun selandai apapun jalan yang kita lalui, pasti di sebelahnya akan ada tanjakan. Itulah romansa kehidupan, itulah romantiknya kehidupan yang pasti dialami oleh siapapun yang sedang berjalan. Dalam realitas kehidupan pun kita menemukan hal-hal seperti itu. Kadang kita menemukan atau sedang diposisikan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan, baik dari segi usaha, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi karir, baik dari segi strata sosial. Kadang kita merasa sedang menjalani kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang tentram, yang hampir tidak ada hambatan. Tapi kondisi itu jangan kemudian membuat kita lupa siapa yang memberikannya. Karena sungguhnya baik kemudahan maupun kesulitan dua-duanya adalah ujian dari Allah. Sebaliknya ketika kita melihat saudara kita, teman kita, tetangga kita yang seakan-akan sedang terengah mendaki dalam kehidupannya, kita tidak boleh kemudian memicingkan mata dan menganggap mereka tidak layak untuk bersanding secara sosial dengan kita. Tidak, mereka pun sama sedang mengalami ujian, sedang diuji Allah dengan kesempitan. Kemudian kita pun yang sedang dalam kelapangan sungguhnya sedang diuji. Kalau mereka yang sedang mendaki diuji, bagaimana mereka bersabar dalam menjalani pendakian, kita yang sedang melandai pun diuji bagaimana kita bersyukur dengan segala kemudahan yang Allah memberikan. Kadang justru orang yang sedang mendaki, orang yang sedang mengalami kesulitan jauh lebih berhasil menjalani ujiannya karena mereka sudah siap, mereka menyadari bahwa pendakian adalah ujian, sehingga mereka bersiap-siap untuk kemudian menjalani kehidupannya dengan sangat hati-hati. Dan banyak orang yang lulus ketika menjalani ujian berupa kesulitan atau kesempitan ini, tapi justru banyak juga orang yang gagal ketika menjalani ujian berupa kelapangan. Karena apa? Karena kita hanya berpikir bahwa ujian itu berupa kesulitan. Sekali lagi, baik kelapangan maupun kesempitan, dua-duanya ujian. Ketika rezeki kita berlimpah, ketika kita sehat, ketika kita muda, ketika karir kita menanjak, ketika strata sosial kita bagus, itu adalah ujian bagaimana kita menyadari dan bersyukur bahwa ujian itu harus kita gunakan untuk memberikan maslahat sebesar-besarnya kepada semua orang, baik diri kita, keluarga kita, maupun secara sosial di lingkungan kita. Sebaliknya, ketika rezeki kita sedikit terhambat, kemudian kita sakit, karir kita sedang mandek, dan lain sebagainya, itu juga merupakan ujian agar bagaimana kita bersabar menjalaninya. Jadi sekali lagi, dua-duanya ujian, dan dua-duanya harus kita sikapi dengan bijak, dengan stabilitas keimanan yang sama. Terima kasih. Perjalanan pagi ini meskipun hanya 3 kilo, tapi memberikan sebuah hikmah atau beberapa hikmah yang luar biasa untuk dapat saya pelajari dan dapat saya amalkan. Semoga pula ini menjadi hikmah bagi sahabat sejati semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.